Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Inayatul Huda, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan esai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran sebagai ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Esai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran materi Congratulation and Complimenting. Selama menjalani kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL di SMA 23 Makassar, saya memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas 10 Merdeka 8. Salah satu materi yang diajarkan dalam kelas tersebut adalah Congratulation and Complimenting, yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami serta menggunakan ungkapan yang tepat dalam memberi selamat dan pujian dalam berbagai situasi sosial. Materi ini tidak hanya mengajarkan keterampilan linguistik, tetapi juga mengasah kemampuan sosial peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih sopan dan sesuai dengan konteks. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, guru menggunakan asesmen formatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam menggunakan ungkapan congratulation and complimenting. Jenis asesmen yang diterapkan mencakup diskusi kelompok dan tugas dialog berpasangan yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk berlatih dalam konteks yang lebih kontekstual dan interaktif. Melalui asesmen ini, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menguasai materi secara teori, tetapi juga dapat menerapkannya secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai calon guru, saya mengamati bagaimana asesmen ini dilaksanakan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung tujuan pembelajaran. Dalam esai ini, saya akan menganalisis penerapan asesmen tersebut berdasarkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik, serta refleksi mengenai ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Analisis kesesuaian asesmen. Yang pertama, pada tahap perkembangan peserta didik. Asesmen formatif yang diterapkan dalam pembelajaran materi Congratulation and Complimenting ini sangat sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik di kelas 10, yang sebagian besar berada pada tahap operasional formal. Menurut teori perkembangan kognitif Jane Piaget, pada tahap ini, peserta didik mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka dapat memahami hubungan antara konsep dan berpikir lebih jauh mengenai situasi sosial yang kompleks. Peserta didik di kelas 10 Merdeka 8 sudah dapat memahami hubungan antara ungkapan ucapan selamat atau pujian dengan konteks yang relevan, seperti perasaan orang yang diberi selamat atau pujian. Hal ini penting dalam pembelajaran Congratulation and Complimenting, karena peserta didik tidak hanya dituntut untuk menghafal ungkapan tersebut, tetapi juga untuk menggunakan ungkapan dengan tepat dalam situasi yang sesuai. Misalnya, mereka harus tahu kapan mengungkapkan congratulations on your achievement setelah seseorang mencapai sesuatu yang besar, atau mengucapkan well done ketika seorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Aktivitas dialog berpasangan juga mendukung perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Pada tahap ini, dalam tugas tersebut, peserta didik diajak untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya, yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti empati dan komunikasi. Dialog ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dalam memilih ungkapan yang tepat, sesuai dengan konteks dan perasaan yang ingin disampaikan. Dalam skenario ini,
peserta didik tidak hanya harus mengenali struktur linguistik dari ungkapan, tetapi juga menyadari pentingnya respon yang sesuai dengan penjaga keharmonisan hubungan sosial. Oleh karena itu, asesmen ini mendukung tahapan perkembangan peserta didik dalam berpikir lebih kompleks dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam situasi sosial yang nyata, yang sejalan dengan kemampuan kognitif dan sosial mereka yang sedang berkembang. Yang kedua, pada karakteristik lingkungan. Lingkungan kelas yang interaktif dan mendukung sangat penting dalam pelaksanaan asesmen formatif ini. Salah satu faktor utama yang memperkuat keberhasilan asesmen adalah suasana kelas yang memungkinkan peserta didik untuk merasa nyaman dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang untuk berdiskusi kelompok di mana peserta didik dapat berbagi ide, berdiskusi, dan saling memberi masukan terkait penggunaan ungkapan dalam konteks congratulation and complimenting. Aktivitas ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk tidak hanya memahami ungkapan secara teoritis, tetapi juga untuk melihat bagaimana ungkapan tersebut digunakan dalam berbagai situasi sosial. Fasilitas kelas yang tersedia juga memberikan dukungan yang signifikan dalam proses pembelajaran ini. Misalnya, kartu ungkapan yang disediakan oleh guru membantu peserta didik mengingat berbagai bentuk ungkapan yang tepat untuk digunakan dalam situasi yang berbeda. Kartu ungkapan ini berfungsi sebagai alat bantu visual yang memperjelas konteks dan penggunaan ungkapan, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi. Selain itu, papan tulis interaktif juga berperan dalam memfasilitasi diskusi kelas. Papan tulis interaktif memungkinkan untuk melihat contoh kalimat atau percakapan secara langsung, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan materi melalui media yang lebih menarik dan inovatif. Namun, tidak semua peserta didik merasa nyaman dengan format diskusi kelompok. Beberapa peserta didik, terutama yang cenderung pemalu atau kurang percaya diri, mungkin merasa kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Meskipun suasana kelas yang interaktif sudah cukup mendukung, peserta didik dengan karakteristik ini memerlukan pendekatan yang lebih personal untuk mendorong mereka ikut serta dalam diskusi. Guru perlu memberikan dukungan ekstra, seperti memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbicara dalam kelompok yang lebih kecil, atau memberikan pertanyaan secara langsung yang mendorong mereka untuk berbicara. Hal ini dapat membantu peserta didik yang lebih pemalu merasa lebih dihargai dan memiliki ruang untuk berbicara tanpa merasa terbebani. Yang ketiga, kemampuan peserta didik. Asesmen mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik. Asesmen ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Salah satu kekuatan dari asesmen formatif ini terletak pada penggunaan diskusi kelompok sebagai salah satu metode evaluasi. Dalam diskusi kelompok, peserta didik dengan kemampuan yang lebih tinggi dapat berperan aktif dalam membantu teman-temannya yang membutuhkan, sehingga tercipta pembelajaran sejawat yang saling mendukung. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk saling berbagi pengetahuan dan saling menguatkan dalam memahami materi yang diajarkan. Peserta didik yang lebih mahir dapat menjelaskan konsep-konsep sulit dengan cara yang lebih sederhana, sehingga memungkinkan teman sekelas mereka untuk lebih mudah menangkap materi tersebut. Selain itu, tugas dialog berpasangan juga berfungsi sebagai media untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan di antara peserta didik. Dalam pasangan tersebut,
peserta didik dapat berlatih menggunakan ungkapan congratulations and complimenting sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mereka yang lebih percaya diri dan mampu menggunakan ungkapan dengan lancar dapat berlatih dengan cara yang lebih kompleks. Sementara, peserta didik yang merasa kurang yakin dalam melatih diri mereka dalam konteks yang lebih sederhana dan dalam lingkungan yang mendukung. Pendekatan ini memungkinkan setiap peserta didik untuk berkembang dengan kecepatan mereka sendiri tanpa merasa tertekan atau tertinggal. Guru berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Selama asesmen, guru memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan bimbingan yang diperlukan. Peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus dapat didampingi secara lebih intensif, baik dalam diskusi kelompok maupun dalam sesi dialog berpasangan. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, guru membantu peserta didik yang kesulitan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan dukungan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap peserta didik terlepas dari tingkat kemampuan mereka, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan meraih keberhasilan dalam pembelajaran. Melalui asesmen ini, keberagaman kemampuan peserta didik tidak hanya diakui, tetapi juga dihargai. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang dalam kapasitasnya masing-masing, dengan dukungan yang tepat, baik dari teman sekelas maupun guru. Selanjutnya, refleksi umpan balik untuk peserta didik. Asesmen formatif ini memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang bagaimana menggunakan ungkapan secara efektif. Guru juga menggunakan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini membantu peserta didik mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris untuk memberi selamat dan pujian. Selain itu, guru mengadakan sesi refleksi setelah tugas dialog dilakukan, di mana peserta didik diajak untuk mengevaluasi proses pelajaran mereka. Sesi ini memberikan peluang bagi peserta didik untuk menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi, serta memberikan saran untuk pembelajaran di masa depan. Dengan demikian, asesmen formatif ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sebagai kesimpulan, asesmen formatif pada materi congratulation and complimenting ini memiliki banyak keunggulan, seperti kesesuaiannya dengan tahap perkembangan peserta didik, dukungan lingkungan kelas, dan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Umpan balik yang diberikan melalui asesmen ini membantu peserta didik memahami proses belajar mereka dan meningkatkan kualitas hasil belajar. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan partisipasi peserta didik pemalu, asesmen ini tetap efektif dalam mendukung pembelajaran di masa depan. Penguatan strategi untuk melibatkan peserta didik yang kurang aktif dalam meningkatkan keberhasilan asesmen formatif ini. Itulah tadi esai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran pada materi congratulation and complimenting. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.